yang selanjutnya adalah judul yang sebaiknya dihindari adalah yang pertama adalah sistem PPDB atau penerimaan mahasiswa atau peserta didik baru gitu ya. Tetapi di situ sistemnya cuma bisa daftar sama ngasih pengumuman. Jadi seleksi, kemudian proses pertimbangan dan lain sebagainya itu nggak ada di sistem. Cuman daftar, masukin berkas, upload itu, terus sama keluar pengumuman. Nah itu sudah tidak kita perbolehkan gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah website tentang desa wisata dan serupa yang konsepnya itu hanya menampilkan wisata terus selesai. Misalkan kamu membuat web desa wisata di Karanganyar, isinya cuman gunung lawu, terus apa, kemudian nanti diklik, kemudian nanti tampil gitu ya, itu enggak boleh. Kecuali kalau misalkan kalian mempunyai metode khusus untuk menganalisis seperti apa website sebuah desa wisata itu bisa menampilkan konten yang sangat menarik sehingga bisa membawa membawa pengaruh positif untuk desa tersebut, itu nggak apa-apa kalau kalian mempunyai metode desain khusus atau metode analisis khusus ya. Tapi kalau misalkan cuman dianalisis pakai pieces, fishbone dan lain sebagainya yang sifatnya umum dan dia hanya bisa menampilkan wisatanya apa, diklik, muncul informasinya terus selesai gitu, itu tidak boleh karena itu sama seperti company profile gitu ya. Company profile misalkan websitenya sekolahan atau websitenya kampus atau websitenya perusahaan di mana dia hanya menampilkan informasi-informasi yang statis gitulah pokoknya lah ya. Nah itu tidak diperbolehkan untuk jadi skripsi kecuali tadi ya Anda memiliki metode analisis atau metode desain khusus yang itu nanti yang akan dibahas di dalam skripsi. Jadi fokusnya bukan di program tapi di metode itu. Nah itu tidak apa-apa. Nah kemudian sistem informasi pengarsipan surat menyurat ini sudah tidak kita izinkan. Nah kemudian sistem informasi pencatatan barang masuk dan keluar. Nah ini barang masuk dicatat, kemudian nanti barang dikeluarkan dicatat lagi. Itu nggak bisa. Harusnya ada proses otomatisasi. Jadi barang masuk itu kan ketika barang dipesan sama pemasok gitu ya. Nah jadi ketika ada penerimaan barang dari pemasok itu harusnya langsung otomatis masuk ke stok masuk. Nah kemudian stok keluar itu dihitung dari misalkan barang tersebut dipesan sama orang lain sejumlah 1000. Nah otomatis stoknya nanti langsung berkurang 1000 gitu ya. Jadi modelnya enggak input barang masuk sama input barang keluar, itu diselesaikan sama Excel aja gampang gitu ya. Karena yang diperlukan itu adalah otomatisnya. Barang masuk itu berdasarkan apa, barang keluar itu berdasarkan apa gitu. Jangan tiba-tiba dicatat barang masuk segini, barang keluar segini, kok enak gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya multimedia pembelajaran pengenalan tubuh. Ini tubuh apapun ya, manusia, hewan maupun tumbuhan. Kemudian huruf, angka, bangun datar atau ruang, planet, gunung dan pendakiannya, rambu lalu lintas, dan ini berbasis 2D. Ini sudah tidak boleh. Oh ya, sama buah dan sayur itu juga sudah tidak boleh. Buah dan sayur itu juga sudah tidak boleh karena sudah banyak diangkat sama kakak tingkat dengan berbagai versi. Mulai dari yang versi desktop sampai yang versi mobile. Nah, kemudian yang selanjutnya sistem kasir atau penjualan. Jadi konsepnya mendata barang, kemudian mencetak struk transaksi, kemudian ada laporan transaksi, terus selesai. Ya modelnya kayak sistem kasir di minimarket itu sudah tidak boleh karena ini adalah levelnya kerja praktek, bukan levelnya skripsi. Nah, terus kemudian sistem kependudukan atau pencatatan penduduk, karena ini sebenarnya sistemnya sudah ada ya di pemerintah dan misalkan mau dibuat nanti paling juga nggak diimplementasikan atau nanti justru bermasalah dengan hukum pelanggaran privasi, jadi mendingan nggak usah.
Nah, kemudian yang selanjutnya penggajian, tetapi yang terbatas subgaji itu hanya berdasarkan jabatan dan absensi. Nah, ini sudah tidak diperbolehkan karena mustahil yang namanya gaji itu hanya berdasarkan jabatan dan absensi. Pasti ada yang lain-lain. Dan yang lain-lain itu memiliki pola atau perhitungan yang dia tidak sederhana gitu ya di sistem. Artinya ada pola khusus untuk menghitung itu gitu. Nah, selanjutnya adalah sistem perpustakaan. Di sini sistem yang hanya mendata buku, kemudian menangani peminjaman dan pengembalian. Wis gitu toh. Nah, itu juga tidak diperbolehkan karena ini sudah banyak yang membahas kakak-kakak tingkat kalian, mulai dari yang berbasis desktop, web, sampai mobile gitu. Kemudian kemarin ada yang baru ya, yang kita ACC, sistem informasi manajemen atau sistem informasi pendataan sih, sistem informasi pendataan pernikahan. Jadi mulai pendaftaran nikah, kemudian penjadwalan nikah atau pengumumannya ya, pengumuman nikah, kemudian sampai pengumuman yang lain-lain gitu. Jadi pokoknya pendaftaran, terus konfirmasi, kemudian mereka harus ke KUA-nya itu kapan, kemudian konfirmasi lain-lainnya itu dari sistem itu sudah juga dari entah itu platformnya web ataupun mobile itu sudah dikembangkan. Jadi kalau misalkan mau mengembangkan yang berhubungan dengan pernikahan, silahkan mencari subsistem yang lain selain pendaftaran dan selain pendaftaran dan pengkonfirmasian soal jadwal dan pengumuman pernikahan itu